Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, "Religion without science is blind, and science without religion is blind." Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam agar mensyiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki paduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science, and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz-zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Hamba bernaung di kemaharibaanmu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad
agar Engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Dewan Hakim yang kami hormati, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata az-zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak akan pernah memberikan gelap. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir yang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya, serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Hadirin rahimakumullah, jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. 1. Agar manusia bertakwa kepada Allah atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. 2. Menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat sehingga pada akhirnya mengantar mereka bertakwa. Demikianlah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Banyak pula ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Dan Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai
insan yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat insan yang beriman di antaramu dan insan yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dan Maha agung dengan segala firman-Nya. Dan pada akhirnya kami mengajak, hayu urang sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kahirupan urang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Es nong-nong dibawa Mang Iki, dimakan seger-seger makin disukai. Es muli ikut MSQ, makin belajar Al-Quran makin dicintai. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.